Indonesia dirugikan bila upaya Tiongkok kuasai Laut Cina Selatan terwujud. Laut Natuna Utara jadi taruhan. Laut Cina Selatan kerap menjadi wilayah yang menimbulkan perseteruan bagi sejumlah negara. Pasalnya, wilayah tersebut merupakan jalur strategis bagi perdagangan internasional. Tiongkok diketahui telah berupaya keras untuk mengajukan klaim untuk menguasai Laut Cina Selatan dalam 1 dekade terakhir. Bahkan, ketika dilaporkan bahwa kapal perusak USS Binford milik Amerika Serikat berlayar di Laut Cina Selatan, Tiongkok disebut-sebut marah besar karena merasa dapat mengganggu upaya Beijing menguasai kawasan strategis tersebut. Dalam upayanya tersebut, Tiongkok diketahui mengeluarkan kebijakan 9 garis putus-putus atau 9 dash line sebagai dasar untuk mengklaim Laut Cina Selatan. Dalam 9 dash line, sebesar 90% kawasan Laut Cina Selatan diklaim sebagai wilayah yang dikuasai oleh Tiongkok. Klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan itu membuat beberapa negara turut dirugikan, termasuk Indonesia karena menyangkut wilayah Laut Natuna Utara. Beberapa waktu belakangan ini, Indonesia sempat mendapat surat dari Cina soal eksplorasi migas di Laut Natuna Utara. Cina menyebut lokasi eksplorasi yang dilakukan Indonesia di Laut Natuna Utara masuk ke dalam 9 dash line. Kendati demikian, Indonesia tidak mengindahkan hal tersebut karena berdasarkan hukum laut internasional, Jakarta merupakan pemilik sah dari kawasan tersebut. Tak hanya itu, untuk menegakkan klaim sepihak atas Laut Cina Selatan, Beijing melakukan beberapa upaya. Pertama, telah menggunakan angkatan laut, penjaga pantai, dan milisi maritimnya untuk mengganggu pelayaran negara-negara tetangga. Yang kedua, telah melakukan survei dan penggalian sumber daya alam dari perairan yang disengketakan. Terakhir, telah membuat pulau buatan di daerah tersebut, menempatkan pasukan di sana, dan juga menempatkan asisten senjata anti-akses atau Aerial Denial A2AD yang berpotensi menghalangi kapal perang asing, termasuk kapal induk Amerika Serikat, untuk beroperasi. Namun, klaim Tiongkok tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional dan telah dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016 silam. Kemudian Pengadilan Internasional telah memutuskan bahwa kasus Beijing di Laut Cina Selatan tidak memiliki judul bersejarah atas wilayah yang disengketakan dan tidak sesuai dengan konvensi PBB tentang hukum laut yang telah ditandatangani Cina. Kendati demikian, Cina diketahui sempat mengirim kapalnya untuk mendekati Laut Natuna Utara beberapa waktu lalu. Meskipun kapal yang dikirim Cina ini tak masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia, namun hal tersebut patut untuk diwaspadai. Selain itu, Cina juga diketahui beberapa kali mengganggu wilayah kedaulatan Malaysia. Tak hanya mengirim kapalnya untuk mendekati Laut Malaysia, ternyata Cina juga sempat mengirim pesawat tempur. Hal ini tentunya mengganggu stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara. Tak lain karena banyak negara yang menjadi korban klaim sepihak Cina. Oleh sebab itu, klaim sepihak 9 dash line Beijing atas Laut Cina Selatan mendapat penolakan keras dari banyak negara.